طلع البدر علينا بالسنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Baginda Rasulullah Muhammad dibersihkanlah dadanya. Dibersihkanlah tersebut kotoran semua yang ada dalam perutnya. Barulah datang malaikat Jibril membawa baki, talam istilahnya. Ya. Yang bersihkan tersebut 3 macam. Iman, ilmu, hikmah. Dituangkanlah ke dalam hatinya. Tujuannya apa? Supaya nanti kebesaran Allah tuh bisa saudara hadirin dapat hidayah petunjuk. Itulah sebabnya kita pun begitu juga. Kalau nggak dapat hidayah, memang payah, saudara hadirin. Bolak-balik diajari, bolak-balik dikasih tahu, Los Angeles katanya. Itulah sebabnya orang mendengarkan kaji itu, Pak, ada 4 golongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, amma ba'd. Badan Kenaziran Mushallah Baitul Jannah beserta jajarannya yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa atau juga mewakili juga yang kita banggakan dan hormati, tim YouTuber yang senantiasa berupaya untuk memproklamerkan kita di dunia maya yang tidak asing lagi, saudarain, Pak Ashab Haris. Mudah-mudahan tetap berjaya. Begitu juga para ibu-ibu serta anak-anak kami sekalian yang kita sayangi. Syukur alhamdulillah, mari kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan izinnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka acara memperingati Isra wal Mi'raj Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini semoga mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini kita Pak Bu memperingati Isra dan Mi'raj. Ini kalau cerita Isra Mi'raj Bapak Ibu, ini memang nggak bisa diterima akal sehat. Tapi diterima iman iya. Sebab perjalanannya sungguh luar biasa, jauhnya minta ampun. Tapi cepatnya juga luar biasa, saudara hadir. Ya. Ada 4 alam yang ditembus oleh Muhammad Rasulullah dalam rangka Isra dan Mi'raj. Nanti kita kupaskan pelan-pelan ya. Kalau tahan kita buat 2 jam. Kalau tahan ya. Kan duanya, tahan Bapak Ibu atau tahan juga Ustadz ceramah, kan gitu dia. Ya. Karena Isra Mi'raj ini kan tiap tahun kita buat. Ya mudah-mudahan sebagai saran saya Bapak Ibu, tadi anak-anak kita alhamdulillah untuk generasi penerus ya. Ya, untuk tahun yang akan datang kalau bisa yang berduit-duit, terutama Pak Kepala Desa ya,
Nanti supaya lebih bagus lagi bajunya, seragam kan cantik, saudara hadirin. Ya, karena cantik dia memang. Memang itulah tujuan kita buat ini, saudara hadirin. Kalau kita yang tua-tua ini berapa lama lagi lah ini? Bahkan sudah ada yang ngilu-ngilu gue tengok ya kan. Yang pucat-pucat sudah ada. Ya. Apalagi tanggal 30 pucat kali pun bawaan itu saudara hadirin. Ya. Ya terus terang aja Pak Bu, bukanlah mendahului Allah. Kalau ada umur kita sekarang 50 tahun lagi, 50 tahun, apa mungkin ada 50 tahun lagi? Berat. Berat. Ya. Bukan mendahului Allah. Andai kata pun diberikan Allah umur kita 100 tahun, untuk apa? Ya kalau sehat. Ya. Kadang-kadang tak sehat. Kadang badannya sehat, dompetnya stroke. Hah? Ada yang badannya stroke, dompetnya sehat. Samanya itu. Lebih parah lagi, badan stroke, dompet stroke. Buntu kemana-mana, saudara hadirin. Ya. Itulah sebabnya dulu-dulu banyak kali penyakit, saudara hadirin kan. Seingat saya Bapak Ibu, waktu saya dulu masih kecil-kecil, itu yang namanya asam urat Pak Bu, tak ada dulu asam urat. Tak ada dulu asam urat. Ya, yang ada asam gelugur, asam suntil, asam pade, sekali-sekali asam kumbang kalau nengok buaya Pak. Cuman kan kalau kita bapak-bapak ini pula ngapain lah pula nengok buaya. Loh kenapa Pak Ustadz? Udah capek jadi buaya, nggak mungkin lah buaya nengok buaya. Ya, mohon maaf Pak ya kalau merasa buaya. Kadang-kadang ada juga dalam hatinya, kok tahu lah Ustadz ini awak buaya? Tahulah. Ya. Belakangan timbullah saudara hadirin asam urat segala macam asam. Dulu Pak Bu yang namanya tersebut buntu, cuma lorong buntu, gang buntu. Itu yang ada dulu. Belakangan usus pun ikut buntu, saudara hadirin. Karena usus itu pun bingung, mau ke bawah dia usus turun, mau ke atas usus berlipat. Dia sendiri ngomong, aku kira nandi, buntu, saudara hadirin. Kemarin belakangan tersebut ada penyakit corona. Sampai rusak iman kita sebagian umat Islam, saudara hadirin. Gara-gara corona. Sholat berjamaah jarang-jarang. Ya. Padahal disuruh Nabi harus dirapatkan. Supaya apa? Jangankan corona. Supaya setan pun gak bisa masuk. Tapi kita timbul buruk sangka. Pantang sikit orang batuk, corona. Padahal kawan tuh batuk karena tanggal 25 ke atas. Ya banyak kredit. Ya batuk-batuk lah kawan tuh. Saya aja pulang haji dulu Bapak Ibu. Tahun 2008. Itu sampai di rumah. Ya batuk-batuk. Ditanya oleh murid-murid datang. Loh sakit Pak Ustadz? Enggak, agak batuk-batuk. Kenapa kok sakit? Pertama saya bilang pertukaran cuaca. Cuaca di sana kan beda dengan di sini. Di Gaperta aja Bu, cuacanya dengan di sini beda. Iya, kalau di Gaperta ada teh manis. Kalau di sini keras belum ada aku tengok ya. Ya bukan kita nyinggung ya. Sekedar nyenggol saudara hadirin. Namanya juga usaha ya. Namanya juga usaha ya. Ya masuk Pak. Waalaikumsalam. Masuk. Iya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Yang kedua makanya batuk saya bilang tersebut udah habis duit. Ya batuklah bawaan tuh saudara hadirin. Ya. Hilang corona Pak Bu, datang lagi penyakit. Penyakit apa Pak Ustadz? Penyakit gegana namanya. Gelisah, galau merana saudara hadirin. Ya, banyak kali duit, galau. Enggak ada duit, lebih parah lagi saudara hadirin. Ya. Iya sekarang banyak orang stres bawaannya saudara hadirin. Ya. Habis semua penyakit itu Bapak Ibu, datang lagi penyakit yang tidak kalah pentingnya akhir-akhir ini. Namanya penyakit BPSS. Hati-hati Bapak Ibu. Terutama yang kerja-kerja di kantoran, hati-hati.
Ini hampir rata orang penyakit BPSS ini hampir rata melanda orang-orang yang kerja di kantoran, saudara hadirin. Penyakit apa Pak Ustadz? BPSS. Belum pensiun, sudah stroke. Nah, awas hati-hati saudara hadirin. Ya, sangat berbahaya. Belum pensiun sudah stroke. Anak belum jadi. Nah, oleh sebab itulah, mari kita coba peringati Isra Mi'raj ini. Jadi kalau menurut akal sehat, memang nggak bisa kita pikirkan ini Pak Bu. Kenapa? Perjalanannya luar biasa, 4 alam. Kalau istilah bahasa ilmiahnya anak kampus, 4 dimensi alam, saudara hadirin, perjalanan itu yang ditempuh sangat relatif singkat. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, alam yang pertama, alam dunia namanya, atau alam fisika. Dari Masjidil Aqsa, Palestina, naik ke atas. Langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, Sidratul Muntaha. Alam yang kedua, namanya alam malakut. Ya. Dari Sidratul Muntaha, Mustawa, Aras, naik lagi, alam yang ketiga, alam Jabarut namanya, saudara hadirin. Dari Aras, naik lagi, beraudensi, langsung berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam laut namanya, saudara hadirin. Berangkat kira-kira tersebut lebih kurang jam 9 malam habis Isya. Pulang tersebut lebih kurang tengah 5 sebelum subuh. Bayangkan betapa jauhnya perjalanan itu, saudara hadirin. Kalau kita pikirkan tersebut, bisa pembuluh otak kita Pak, bisa pecah. Tapi kalau iman, memang bisa diterima. Orang dia bukan berjalan, kan diperjalankan. Ya, kan diperjalankan. Cuman yang menjadi problem, kenapa Pak Ustadz Muhammad di Isra Mi'rajkan? Mari kita kupas pelan-pelan ya. Kalau nanti tahan saya bilang 2 jam, alhamdulillah kita buat 2 jam. Kalau nggak tahan 2 jam, ya udah setengah jam. Ya, karena di masjid kita ini saya lihat pun nggak ada jam. Ya. Saya pernah di PTP 2 dulu, sawit seberang, di lapangan dibuat. Isra Mi'raj gini juga, sampai hampir 3 jam, saudara hadirin. Ya. Karena tak ada jam. Tambah ke atas, saya kupaskan sampai mendetail. Ya. Sampai mendetail, saudara hadirin, siapa sebenarnya diri kita ini. Ya. Sampai mendetail betul. Tak ada satupun yang beranjak. Ramenya minta ampun orang PTP yang adakan. Ya, ribuan manusia itu, saudara hadirin. Baru besok sibuk cerita digigit pacat banyak kali, saudara hadirin. Orang di lapangan bola, apa enggak? Ya pacat lah melulu, ya kan? Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi supaya nanti insya Allah pulang pun kita sia-sia. Karena sebentar lagi kan sudah mau datang Ramadan. Ini kan akhir bulan Rajab. Besok 29 Rajab. Ya. Sebentar lagi insya Allah datang pula Sya'ban. Tanggal 6, 7, 8 itu Pak Bu sudah nisfu Sya'ban. Bulan Maret. Ya. Menurut kabar-kabari, tapi belum kita cek and recheck. Tanggal 23 bulan Maret, hari Kamis, insya Allah jatuh Ramadan yang pertama, saudara hadirin. Begitupun Bapak Ibu, kita tunggu pengumuman. Karena biasanya umat Islam di Indonesia biasanya sudah tradisi. Kalau mau menyambut Ramadan tuh, biasanya umat Islam di Indonesia itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan yang gak sabar, duluan dia puasa. Perhatikan nanti. Golongan yang kedua, ada yang golongan yang sabar, ikut pemerintah. Golongan yang ketiga, ada yang kelewat sabar, tak puasa-puasa sampai royo, saudara hadirin. Itu pasti itu. Ya. Memang sudah begitu tradisinya, saudara hadirin. Ya kan? Tadi kan sudah dikumandangkan Badan Kenaziran Musola Baitul Jannah. Insya Allah ya, akan diisi tetap tersebut nantinya, diramaikan musola kita ini waktu Ramadan. Ya,
Memang perlu Pak Bu kita kader, memang anak-anak kita ini perlu kita kader. Karena zaman ini semakin canggih, berbahaya saudara hadirin. Kita takut nanti mati awak tak ada yang doakan. Itu problemnya. Maka saya bilang tadi, kalau di antara kita ada umurnya 50 tahun, nggak akan mungkin ada lagi jatahnya 50 tahun lagi. Kenapa? Ya itu saya bilang dari tadi dipegang nggak mau ya kan ada. Gue kata juga apa? Iya. Nah ini Bapak Ibu saudara hadirin. Kalau ada di antara kita umurnya tersebut 50 tahun, bukan mendahului Allah. Agaknya beratlah 50 lagi jatahnya saudara hadirin. Berat. Ya. Bukan tanggung-tanggung. Zaman dulu umur orang 60 tahun baru beruban rambut kepalanya. Zaman sekarang 40-45 umurnya tersebut, jangankan rambut kepala, bulu hidung pun sudah beruban, saudara hadirin. Kalau bulu hidung sudah beruban Pak, itu artinya kode alam, saudara hadirin. Ya, yang pemain ya kode alam ya kan. Nggak akan mungkin berat umur itu sekarang, saudara hadirin. Ya. Kalau sudah 50 ke atas, sudah mulai datang penyakit segala macam. Makan pun mesti dibatasi Pak Bu. Nah, dibatasi. Kalau nggak bisa memang berat. Ya. Kadang-kadang makan daging, darah tinggi. Makan udang, cumi-cumi, kepiting, kolesterol. Makan kacang-kacangan, asam urat. Makan jero-jeroan, asam lambung. Semua yang enak-enak tak bisa dimakan, saudara hadirin. Ya. Nanti siapa tahu bapak-bapak, ibu jalan-jalan ke Manado, Sulawesi Utara, saudara hadirin. Di sana ada hotel berbintang 5, hotel berbintang mewah, saudara hadirin. Itu di restoran mewah tuh, itu kepiting. 1 ekor kepiting tuh besar, siap saji. Kalau dulu sekitar 15 tahun yang lalu 650.000 1 ekor. Kabarnya saya dengar sekarang sekitar 1.200.000 1 ekor. Memang enak memang. Sebaik kita makan terjadi puyer bintang 7. Nyut. Ya. Jadi kadang-kadang murid-murid itu saya udah keliling ceramah Indonesia saudara hadirin. Khusus ngajar tauhid dan ilmu tasawuf saudara hadirin. Ya. Khusus mengajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Maka saya, suami istri, bapak ibu, saya tahu nanti yang tukang nokoh atau tidak, tahu saya. Iya. Suaminya tukang nokoh apa enggak, istrinya tukang nokoh apa enggak, tahu. Asal tahu namanya. Loh kok gitu Pak Ustadz? Nama kita itulah sifat kita yang sebenarnya. Maka disuruh Nabi kalau bikin nama itu yang bagus. Supaya jadi doa. Nah kita kadang-kadang ikut-ikut artis. Supaya canggih, keren. Nama bapaknya digabungkan nama mamanya. Memang gak apa-apa kalau cocok. Ini kadang-kadang mentang-mentang bapaknya si John, mamanya si Ati. Anaknya dibuat Jonti. Asik menggatal saja kerjanya. Ya. Ada yang dibuat dari suku-suku, bapaknya Tengku, mamanya orang Arab, anaknya Tengkurak. Kemanapun diajak mau tidur aja, Pak. Ya orang Tengkurak. Ya. Ada yang pula bapaknya Batak, mamanya Jawa. Ya, kan anak kalau orang Batak atau orang Jawa biasanya kan jarang putih-putih, rata-rata hitam-hitamnya itu. Ya. Karena bapaknya tersebut orang Batak, mamanya orang Jawa, anaknya lahir agak hitam-hitam. Dibuatlah namanya Baja Hitam. Ini kadang-kadang. Nama itu doa, bukan tanggung-tanggung. Maka buat yang bagus. Ya. Nggak boleh asal buat aja nama itu. Ada yang supaya ke barat-baratan, biar canggih, keren, modern. Ya. Kebetulan bapaknya tersebut Tengku, mamanya orang Padang, dibuatlah namanya Tengku Boy Caniago. Memang keren. Padahal kalau disingkat TBC saudara hadirin.
Ya Tengku, boy Caniago, ya TBC. Sesak aja napas. Nggak corona pun kawan tuh asik corona saja. Ya. Nah ini mari kita coba saudara hadirin. Kenapa Pak Ustadz kok diisra miratkan baginda Rasulullah? Pada saat itu Bapak Ibu, istrinya Siti Khadijah meninggal wafat. Makanya sedih kali rasanya dia. Beda Pak Bu dengan orang sekarang. Kalau bininya meninggal, enggaknya sedih kali bapak-bapak nih. Enggak. Ya. Itulah sebabnya. Kalau suaminya meninggal, biasanya istrinya mikir 10 kali mau kawin lagi, saudara hadirin. Tapi kalau istrinya meninggal, ya jangankan meninggal, batu-batu aja udah dipersiapkannya gantinya. Ya, kalau nggak percaya, tanya Pak Syafi'i, saudara hadirin. Iya. Inilah hidup ini, saudara hadirin. Karena penyakit laki-laki, Pak, Bu, cuma satu. Penyakit laki-laki cuma satu. Bila nengok perempuan, bisa iman rontok. Iya. Makanya laki-laki, Bu, jangan heran. Walaupun tua, sesak napasnya, jalan bongkok, batuk-batuk. Tunjangkan masuk paret dia. Tapi coba tanya, tok, ke, bolang, opung, gelem meneh. Allah, hai. Itulah penyakit laki-laki. Cuman bukan yang di sini, Bu. Kalau di sini kurasa lebih parah lagi, saudara. Penyakit perempuan juga cuma satu. Apa dia? Fulus. Ana fulus, mulus. Nggak mau satu ikat, kasih satu koper. Terserahlah macam mana baiknya. La ilaha illallah. Iman rontok, saudara hadirin. Makanya wafat meninggal istrinya. Sedih ia rasanya bukan tanggung. Ya, ia satu-satunya istrinya yang kaya raya memperjuangkan dakwah Islam tuh. Seolah-olah don baginda Muhammad itu, saudara hadirin. Tidak lama kemudian juga saudara hadirin wafat lagi pamannya Abu Thalib. Inilah makanya istilah kita sudah jatuh ketimpa tangga. Seolah-olah sudah putus asa untuk melanjutkan perjuangan dakwah agama Allah Tuhan. Ya, bukan main-main yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad. Kita pun kadang-kadang mengalami kita, tapi belum ada apa-apanya, saudara hadir. Ya, belum ada apa-apanya. Karena kalau kita lihat perkembangan zaman ini Pak Bu, memang semakin hari ya semakin ngeri ya. Semakin ngeri, saudara hadir. Makanya, alhamdulillah yang mendidik anak-anak kita di sini bagus sekali. Karena khawatir kita Pak Bu, digampang-gampangkan Islam ini. Sekarang ada namanya paham jin, jaringan Islam Nusantara. Ini sangat berbahaya, saudara hadir. Dimudah-mudahkan dia digampang-gampangkan. Tidak boleh, saudara hadir. Apapun ceritanya, kita nanti tetap akan dipertanggungjawabkan di akhirat, saudara hadir. Itulah sebabnya zaman-zaman dulu banyak orang mau mati itu payah. Ada yang mati gini-gini tangannya. Suruh tunjuk-tunjuk. Supaya apa? Suruh buka asbestos. Suruh buka plafon tuh seng tuh. Kenapa? Banyak ilmu hitamnya, saudara hadirin. Payah mau mati. Padahal tinggal 3 sendok napasnya. Tapi tak mati-mati. Tak mati-mati kawan. Tunjukkannya. Tunjuk-tunjuk, saudara hadirin. Suruh buka seng tuh apa nggak kawat? Hah? Bukan main-main. Kok begitu Pak Ustadz? Biasanya banyak ilmu susuknya. Mungkin waktu mudanya disusukkannya ke badannya segala macam. Ada yang supaya cantik, ada yang supaya manis, ada yang supaya kuat dan berbagai macam. Disusukkan ke badannya. Ada yang paku tembak, paku payung, paku beton, tak apa-apa susukkannya. Ya. Macam-macam, saudara hadirin. Susah matinya. Makanya ibu-ibu pakai makeup tuh Bu, boleh. Cuman jangan berlebihan. Kadang-kadang kita mau irit yasin. Pakai kerabu sebesar tutup nih pula sebelah. Ha? Jalan pun mereng sebelah. Ya sebelah apa nggak kacau.
Di TV ditengoknya orang India pakai kerabu di hidung. Memang cantik kawan tuh. Hidungnya mancung, wajahnya, mukanya bujur siri. Awak tersebut, muka kita, wajah kita bukan bujur siri, bujur tampah. Hidung bukan mancung, udahlah pesek, pendek, jelek, tonggek, koyok ketek. La ilaha illallah. Ditaruhkan pula kerabu di hidungnya. Akibatnya payah ngomong. Pelan, anak, iya kejepit. Kejepit, saudara hadirin. Ini kalau sempat bindeng, bahaya loh. Saya pernah nengok orang bindeng sama bindeng, cuman sama-sama nggak tahu. Supir Sudakoni bindeng. Sementara penumpangnya pun bindeng. Sama-sama nggak tahu. Ya. Jadi rupanya udah mau turun tersebut, ditanyalah si penumpang nih, ditanyanya supir Sudakoni, "Bang, ada berapa ongkosnya?" Ya, kata si supir Sudakoni, "Oh, jangan menghina kau ya, jangan menghina kau." Dia tanya, "Berapa ongkosnya?" "Tapi kau jangan menghina." Ya, hampir berantem. Ya, aku tanya, "Berapa ongkosnya?" Dikira kawan tuh menghina, ngejek. Orang bindeng sama bindeng, apa nggak kacau kan? Akhirnya penumpang yang lain dikasih tahu, "Bang, ada apa?" "Ini bapak nih memang bindeng juga." "Oh, bilang kau pula bindeng." "Kau pun nggak mau bilang-bilang." Inilah problem itu, saudara hati. Ya. Bermakeup tuh bolehnya, cuman jangan berlebihan. Kadang-kadang ibu-ibu nih berlebihan. Awak mau pergi arisan, ada pula pengajiannya, pakai bulu mata panjang kali pula. Pakai bulu mata panjang pula. Akibatnya nggak nampak-nampak ustaz. Yang mana sebenarnya ustaznya? Yang nggak ketok lah ustaznya, orang kepanjangan bulu mata. Ada yang ibu-ibu nokoh, berbohong. Minggu ini tai lalat ditaruhkan sebelah kanan. Minggu depan dipindah ke sebelah kiri. Minggu depannya lagi dipindah ke bawah. Bayangkan, bukan tanah aja yang digusur-gusur, rumah aja yang digusur-gusur. Rupanya tai lalat pun bolak-balik digusur-gusur, saudara hadirin. Sedih kali perasaan baginda Rasulullah Muhammad. Bukan tanggung. Maka disebut tahun duka cita. Bagaimana tidak? Istri tercinta. Ya, Rasulullah itu kan cantik. Ganteng. Istrinya tersebut juga cantik. Orang-orang Arab tuh Pak Bu, memang putih-putih dia. Saya lihat di Madinah tuh, dibukanya cadarnya. Oh makja. Memang cantik memang. Ya, kadang-kadang takut juga. Merinding juga bulu ketiak awak, saudara hadirin. Ya. Maka disebut Ummah Umairah, ibu si pipi merah. Nah, cuman ibu-ibu zaman sekarang dibuatnya bujak supaya merah pipinya. Cuman karena salah bedaknya. Kenapa? Dibuatnya bedak meong, sangar mukanya, saudara. Bukan merah delima, merah padam jadinya, saudara hadirin. Sedihnya luar biasa. Karena saking sedihnya seolah-olah putus harapan. Istilah kita, don betul tersebut Muhammad Rasulullah. Pigilah dia Pak ke dekat Hijri Ismail. Baginda Muhammad Rasulullah. Istilahnya meratapi nasibnya, kira-kira istilah begitu. Pergi dia tersebut ke dekat Hijri Ismail. Bapak Ibu yang sudah pernah haji ataupun umroh tahulah itu. Ini kita Pak Bu tahun 2023 udah hampir 50 juta Pak ongkosnya. Karena naik kata Menteri Agama. Hancur minah juga kita ini, saudara hadirin. Ya. Ya semua sekarang naik ya kan? Kecuali kelapa yang turun, saudara hadirin. Ya. Kan semua naik tersebut. Apa saja naik. Ngeri sekarang. Kecuali Ustadz. Kalau Ustadz nggak tahu lah kita pula ya kan. Iya. Karena pengetahuan saya. Kalau panitia-panitia ini banyak gagal paham. Kalau kami Ustadz-Ustadz ini mana pula pernah naik. Sama dengan naik Damri. Jauh dekat sama jadi. Tapi entah kalau di sini tak tahu aku ya kan. Ya buktinya teh manis pun belum datang. Minum kita dulu. Iya. Susah juga. Iya. Minum kita dulu biar tenang sedikit ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sedihnya bukan tanggung Muhammad Rasulullah. Inilah berlakulah ayat ini, surat Bani Israel tadi yang dibacakan oleh qari'ah kita tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulilunyahu min ayatina innahu samiul basir. Pada saat berduka cita tersebut, baginda Rasulullah menangis luar biasa, saudara hadirin. Dekatlah dia dekat Hijri Ismail, seolah-olah istilah kita mengadu. Tak ada lagi tempat kemana tersebut bersandar. Sudah hampir putus asa. Inilah turun perintah itu. Diperintahkan Allah, malaikat Jibril. Jibril! Ada apa ya Allah? Itu lihat kekasihku Muhammad. Loh kenapa ya Allah? Kan bersedih. Jadi mau diapain? Ajak jalan-jalan, tour, camping, saudara hadirin. Memang iya. Makanya kita pun Pak Bu, kalau galau kali lewat di rumah, di kampung awak, sekali-sekali jalan-jalan, nggak apa-apa. Bagi bapak-bapak nanti ibu-ibu, tanggal 19 bulan Maret besok, Ahad ketiga, kami mau pergi sholat tasbih di Masjid Agung Lubuk Pakam, saudara hadir. Ongkosnya cuma 55.000 satu orang, makan bawa masing-masing. Saya ustadznya. Karena kita tiap tahun 2 kali, kemarin tersebut sampai ke Sabang, kemana-mana. Kan seluruh mencirim ini, Kuta Limbaru dengan Sunggal, kan saya ustadznya sholat tasbih ibu-ibu. Lebih kurang 45 perwiritan, saudara hadirin. Jadi kalau tiap Ramadan nanti, itu tiap Ahad, tiap minggu. Jadi kalau bulan-bulan biasa, seminggu sekali, tiap Ahad ketiga. Untuk ini penyambutan Ramadan, tadi kami sholat tasbih, itu nanti di Masjid Agung Lubuk Pakam, saudara hadirin. Siapa tahu di rumah seteres. Ya, bapak-bapak ini pun kadang-kadang nengok suami stres, nengok istri stres, apalagi zaman sekarang. Ya. Itu aja yang ditengok pula ya kan. Jadi keluar tersebut jalan-jalan. Ini pun begitu juga. Jibril, ada apa ya Allah? Itu kekasihku Muhammad, lagi duka cita yang sangat dalam. Mau diapain? Ajak jalan-jalan, ajak camping, ajak tour. Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Makanya arti Isra itu berjalan malam, tapi khusus untuk Muhammad Rasulullah. Jangan nanti anak-anak salah kaprah. Kata Ustaz, arti Isra berjalan malam. Banyak ku tengok orang berjalan malam. Dari kandang ayam ke kandang entok. Belum lagi remaja-remaji berjalan malam. Sudahlah. Awas hati-hati anak remaja maupun remaji, saudara hadirin. Bergaul boleh, tapi jangan sampai berlebihan. Ya. Kalau bergaul kita tersebut boleh berteman, tapi jangan sampai kelewat batas. Karena sekarang nanti orang tua juga yang malu, saudara hadirin. Ya. Kalau memang sudah memang waktunya, memang cocok rasanya, ya udah menikah nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang memang zaman sekarang, memang kalau gadis, kalau yang baru memang mahal Pak zaman sekarang. Ya, uang hangus saja udah berapa, belum uang beku. Makanya banyak kadang-kadang orang laki-laki pun sekarang nggak kawin-kawin, nggak nikah-nikah, saudara adik. Karena dia pun salah. Orang kerja tak ada, mau cari yang hebat. Awak kerjanya kojo 1.000, tak kojo 500, kojo tak kojo 500. Mau cari yang cantik pula, yang hebat, modal tak ada. Mana mungkin mau? Makanya saya sarankan kepada para remaja, kalau memang kurang modal awak, nggak usah cari yang baru, cari aja monja, saudara hadirin. Iyalah. Kalau monja nggak payah, panggil Tuan Kadi, panggil tersebut kami, udah, wes, beres, saudara hadirin. Kalau tempat menikah sudah ada disediakan, badan kenaziran, musola, Baitul Jannah, kan sudah dibilang tadi di bawah, boleh. Kalau kepingin nanti doanya lagi, panggil Ustadz, nggak payah, tim YouTuber, panggil Pak Arsap. Gampang kok, saudara hadirin. Ya. Ajak jalan-jalan, wahai Jibril. Ya.
mau diajaklah jalan-jalan. Karena perjalanan ini Pak Bu, perjalanan yang maha suci, dan yang mau didatangi pun yang maha suci, makanya Muhammad Rasulullah itu Pak Bu, dibersihkan dulu dadanya sebelum berangkat. Bersihkan dadanya sebelum berangkat. Seluruh kotoran yang ada di dadanya, seluruh kotoran yang ada di perutnya, dibersihkan, dicuci. Ini pelajaran sangat berharga. Kalau mau ingin bagus sholat kita Pak Bu, harus sucikan diri kita, saudara hadirin. Maka disuruh sholat sunat tobat ataupun mandi tobat. Kan bersuci itu dalam Islam kan ada 3. Bersih, suci tempat, suci pakaian, suci badannya. Jadi supaya suci badan kita Bapak Ibu, mandi air besar dengan bagus, kemudian mandi tobat, saudara hadirin. Makanya ajaran orang tarikat yang terikat, itu disuruh mandi tobat. Supaya bersih, saudara hadirin. Karena Islam itu paling sempurna. Walaupun suci, tapi belum tentu mensucikan. Suci dia, tapi belum tentu mensucikan. Ya. Dia Islam itu sudah suci, mensucikan. Jadi sudah kita mandi tobat, nanti baru berwudu dengan sempurna, saudara hadirin. Supaya diterima sholat kita. Ini perjalanan yang maha suci dan akan menghadap ke tempat suci. Kan kita kan mau sholat itu kan menghadap yang maha suci. Maka disuruh bersihkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, istilahnya kita tersebut bersuci itu bersihkan tempat, bersihkan badan, sucikan tersebut pakaian. Memang begitu dia. Makanya istilah hukum fikih, cebok itu Pak Bu wajib hukumnya. Cebok itu wajib hukumnya. Tidak boleh enggak, wajib hukumnya saudara hadirin. Ya. Satu ketika Rasulullah waktu jalan-jalan bersama dengan sahabat menaiki kendaraan tersebut keledai. Dekat kuburan menjerit-jerit hewan tersebut tadi ya. Turun baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, kata sahabat, adik apa? Wahai sahabat, kenapa kita turun? Ya ini menjerit-jerit. Kenapa ya Rasulullah kau menjerit-jerit hewan ini? Ini yang dalam kubur ini disiksa. Gara-gara apa? Gara-gara tersebut kata Nabi, asal buang air kecil, nggak mau cebok, nggak mau istinja. Rupanya besar dosanya Pak Bu. Makanya wajib istinja itu dalam Islam. Maka dibuat Allah dipermudah istinja itu. Kalau tidak ada air kita istinja, kata Nabi Pak Bu, boleh dengan batu. Yang penting jangan batu gilingan. Iyalah, meriang jangan. Meriang ya. Ya siapa tahu rumah ibu dapurnya belum siap. Sementara air pam belum masuk. Tengah malam jam 2 sepi, sesak pipis. Ingat ceramah Ustadz, mau keluar takut. Kalau tak ada air, boleh dengan batu. Mati lampu, taulah PLN, bolak-balik mati lampu ya kan. Salah ambil, rupanya tersebut batu gilingan. Nah ini yang berbahaya. Tidak juga boleh pakai batu nisan. Nanti kejar-kejarnya malam. Hati-hati saudara hadir. Jadi kau rupanya yang gosok-gosok karena. Makiyah hidajak ya kan. Makanya itu Islam itu ajarannya fleksibel, elastis. Supaya jangan sampai nanti kena siksa berat. Gara-gara enggak istinja. Maka awas bapak-bapak, kita laki-laki, kalau pergi ke mall-mall, kan ada kadang-kadang wastafelnya tempat buang air kecil tuh, hati-hati. Kadang-kadang berdiri aja buang air kecil. Tapi enggak tahunya tersebut, ini nanti rap bisa kepercik dia, membal. Kalau perempuan pula tak ada buang air kecilnya, dicangkut-cangkut, enggak mungkin ada ya kan. Inilah gunanya. Andai kata tidak ada batu, kata Rasulullah, boleh dengan benda-benda kesat. Papan, beroti, boleh. Yang penting jangan salah mengamalkannya ceboknya itu. Jangan seperti atok labu. Malam Jumat, wirid. Di ujung sana pula wiridnya. Mati lampu di tengah perjalanan sepi, sesak pipis. Di bantai atok itulah keparet tuh saudara hadirin buang air kecil malam-malam.
Tak nampak pula orang mati lampu. Cuman teringat dia mesti wajib istinja. Wajib istinja. Cebok bahasa kasarnya. Tak ada air, orang golap-golap. Batu pun tak nampak. Karena ingat ceramah Ustaz, kalau tak ada air, boleh dengan batu. Kalau tak ada batu, boleh dengan benda-benda kesan, papan beroti. Rupanya sepanjang perjalanan, banyak rumahnya papan separuh batu. Digosokkan kawan tu lah ke dinding papan rumah kawan tu. Cuman karena golap-golap, ada pakunya tak tahu dia sompel, saudara hadir. Pulang tak jadi wirid, saudara hadir. Biniknya pun nanya, lo bang kok cepat kali wirid? Apa jadi wirid? Kata tersebut. Nah ini karena salah ngamalkan, saudara hadirin. Islam itu elastis, cuman kita kadang-kadang salah ngamalkan. Kalau di pesawat tengok, pakai kertas tisu istinja. Kalau tak ada air, memang boleh. Yang dilarang itu kalau kita istinja, kalau kertas, jangan kertas pasir. Itu pun tak boleh, saudara hadir. Besar rupanya dosanya, saudara hadirin. Maka dibersihkan tersebut baginda Rasulullah Muhammad sebelum diperjalankan. Dicuci dengan air zam-zam, saudara hadirin. Ya. Kalau bapak ibu pergi ke sana, ya, kalau bisa minum air zam-zam itu jangan yang ada esnya. Karena ada di situ cold, itu udah dingin, campur es, saudara hadirin. Supaya betul-betul jadi obat dia. Memang beda air zam-zam tuh. Air zam-zam tuh Pak bertahun-tahun tidak ada sedikit pun kotorannya. Kalau air yang lain payah. Ya, ini air aqua ini kan menangnya aja sekarang namanya ini. Ya, kadang-kadang diisi ulang, saudara hadirin. Makanya dulu kan kedapatan air zam-zam. Rupanya ada di Jawa tersebut dibuat. Nggak taunya air sumur tuh ditaruhkannya. Dijual di pajak ikan. Masa minum air zam-zam mencret awak? Mana ada sejarahnya kan? Mana ada sejarahnya? Dibaca bolak-balik, diminum bolak-balik sampai berliter-liter. Tak baik-baik. Orang bukan air zam-zam rupanya, saudara hadir. Kalau air zam-zam itu bukan main-main, Pak. Ya, bukan tanggung-tanggung ya. Memang betul-betul obat. Orang menurut para ulama-ulama yang soleh, itu memang dasarnya. Air zam-zam itu, Pak, dia tidak melimpah-limpah, tidak juga kurang-kurang. Kenapa? Sebegitu diambil, segitu keluar dia. Itulah hebatnya. Mukjizatnya itu. Diambil 2 ember, nanti datang 2 ember. Makanya nggak pernah kelewat melimpah, nggak pernah juga kurang. Enggak. Orang menurut kabarnya sejarah, itu langsung sudah dari surga, mata airnya tersebut dibuat Allah. Bukan tahun-tahun. Itulah jasa Nabi Ismail alaihissalam kan. Bukan main-main, saudara hadir. Jadi kalau kita ke sana, banyak-banyak minum itu Pak, baca sholawat. Supaya apa? Bersih tersebut hati Tuhan. Ya. Supaya bersih dia, saudara hadir. Baginda Rasulullah Muhammad, dibersihkanlah dadanya. Dibersihkanlah tersebut kotoran semua yang ada dalam perutnya. Barulah datang malaikat Jibril membawa baki, talam istilahnya. Ya. Yang bersihkan tersebut 3 macam. Iman, ilmu, hikmah. Dituangkanlah ke dalam hatinya. Tujuannya apa? Supaya nanti kebesaran Allah tuh bisa, saudara hadirin, dapat hidayah petunjuk. Itulah sebabnya kita pun begitu juga. Kalau nggak dapat hidayah, memang payah, saudara hadirin. Bolak-balik diajari, bolak-balik dikasih tahu. Los Angeles katanya. Itulah sebabnya orang mendengarkan kaji itu Pak, ada 4 golongan. Golongan pertama, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan juga kami patuhi, belajar untuk mengamalkannya. Golongan kedua, sami'na wa asoina. Kami dengar, tapi tak open dia, saudara hadirin. Los Angeles. Golongan ketiga, sami'na wa bisi'na. Nah ini dia. Ceramah Ustadz, ceramah juga dia di belakang. Tengok kalau orang wirid-wirid, Bu. Ustadznya ceramah, dia pun ceramah pula di belakang. Kalau ceramahnya bagus, nggak apa-apa. Ini gosip ustadznya pula dia, saudara hadir. Yang digosip ustadznya, kok mirip-mirip keling ya? La ilaha illallah. Nggak tahu dia walaupun keling, kan manis juga. Wah, alah.
Imron, iman rontok ya kan. Jalan-jalan ke Gunung Tua, di kanan kiri banyak tumbuh pohon melati. Memang bapak-bapak sudah tua, tapi kalau bergaya masih bisa menggoncangkan hati. Wah, meleleh, saudara hadirin. Ya. Nah ini bapak ibu hadirin yang dimuliakan. Di istilah tersebut iman, ilmu, hikmah. Berarti duluan operasi itu dipelajari dalam Islam. Kan berarti kan duluan. Berarti penemuan operasi itu duluan Islam mengajarkan, saudara hadirin. Malaikat Jibril bukan tanggung-tanggung. Macam kemarin, waktu corona, kan bolak-balik dicuci tangan suruh. Islam nggak usah diajari cuci tangan. Paling sedikit 5 kali cuci tangan, saudara hadirin. Lain sholat sunat. Makanya corona kemarin, yang mau digigitnya pun, udah taunya dia itu nggak mungkin salah gigit, saudara hadirin. Nggak mungkin salah gigit. Nah, cuman kita kadang-kadang bisa syirik gara-garanya. Lebih takut corona ketimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Putus silaturahmi, segala macam, buruk sangka. Na'udzubillah min zalik. Bersyukur kita saudara hadirin, corona sudah habis. Tinggal penyakit BPSS tadi. Belum pensiun, sudah stroke. Nah, ini jaga saudara hadirin. Ya. Kalau stroke, udah payah Pak Bu, udah payah. Ya. Apalagi dua-dua saya bilang stroke. Badannya stroke, dompetnya stroke. Habis perkara saudara hadirin. Kemana-mana buntu bawaan tuh saudara hadirin. Ya. Nah ini Bapak Ibu, baru tersebut dirapatkan kembali dadanya. Karena sudah diisi iman, ilmu, dan juga hikmah. Iman itu inilah tanda keyakinan kita. Ilmu tersebut untuk membedakan nanti mana yang baik, mana yang buruk. Hikmah sesuatu rahasia di dalam rahasia itu. Ya. Maka kalau bisa mengajari anak-anak nih baca Quran nih, kalau bisa sampai 5 kali khatam sudah ini. Itu yang paling bagus. Khatam pertama, khatam bacaan. Nanti khatam kedua tersebut, khatam makhraj yang nggak boleh salah baca. Karena Al-Quran itu Pak Bu dibaca beda artinya. Contoh, kita baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, harus qalqalah dia. Harus di sini huruf qaf, qul. Kalau kul, nah itu lain. Qul huwallahu ahad, panjang pula bacaan. Makan wahai Muhammad Tuhanmu yang banyak itu. Nah, itu artinya. Dia mesti qaf. Qul huwallahu ahad, harus qalqalah. Ya. Salah baca, salah arti. Jamal beda artinya. Kalau jamal indah, cantik, ganteng. Kalau jamal onta, saudara hadirin. Ya, nah itulah bedanya. Nah, ibu-ibu saya ajari malam ini juga bapak-bapak. Kalau kita Maulid Yasin baca kaifiat tuh, kan pertama kan ila hadratin nabi kan begitu. Nah, coba untuk yang akan datang enggak boleh Pak Bu, bunyi dotnya itu enggak boleh. Banyak orang salah baca. Bertahun-tahun wirid itu tapi tak berubah. Cuman dapat lontong mie goreng, lontong mie goreng. Lama-lama muka pun kayak lontong, saudara hadirin. Ilahat, dia mati dotnya, ndak boleh hidup. Qalqalah pun ndak boleh. Ilaha doroti, salah. Ilahad, salah, ndak boleh. Karena huruf dot itu tidak boleh qalqalah. Qalqalah itu kan dalam kaji kan cuma 5. Kalau istilah anak-anak ngajari anak-anak, baju di toko. Itulah huruf qalqalah. Ba, jim, dal, to, kop. Itulah baju di toko. Itulah huruf qalqalah. Jadi kalau dot tidak boleh. Jadi caranya matikan. Ilahat ratin nabi. Begitu dia saudara hadirin ya. Supaya nanti bagus. Siapa tahu kita tempat lain. Nanti tersebut disuruh orang. Bu, Pak, bawakan Pak. Bisa lemak bawanya. Nah, ini kadang-kadang. Karena beda. Nah, itulah gunanya. Khatam yang ketiga. Kalau bisa memang pakai lagu. Walaupun gak hebat kali seperti Qori, ya minimal ada langgamnya lah. Maka dalam Islam tuh, pelajaran tersebut Al-Quran itu kan ada lagu Nahwan, Bayati, Ris, ya, Sika, Ras, dan berbagai macam. Kita nggak usah kayak Qori pun jadi. Qori panjang,
Bismillahirrahmanirrahim. Kita minimal Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Karena pandai kali pun nggak mungkin orang bakat awak tak ada. Ya. Boleh lagu lain, tapi nanti kalau jadi imam tarawih, tahu diuntung awak. Siapa tahu. Kita suku Jawa, totok pula dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini nanti mau jamaahnya, makmumnya nyaut, trok tok 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 tok. Siapa cenenge? Boten bahaya. Tahu diuntung awak, jangan jadi imam. Ya, kalau masih ada yang lain jangan jadi imam. Saya pernah Pak ngalami waktu saya ceramah ke Yogyakarta, sholat Jumat jalan lintas Semarang itu. Sholat Jumat saya pas di belakang imam tuh. Itu khutbahnya semua bahasa Jawa kecuali rukunnya. Jadi waktu sholat ya imam tuh ya itu lagu Fatihah itu kayak nembang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita pun kontak juga dari belakang. Goyang juga. Goyang ya. Nah, ini hati-hati. Kan lain suku itu kan lain beda-beda dia. Lebih parah lagi Pak, awas hati-hati. Orang Mandailing. Tapi Mandailing yang belum jinak ya. Iya. Karena orang Mandailing itu ada lagunya khasnya. Lagu onang-onang namanya. Jadi kalau sempat lagu orang Mandailing tersebut imam sholat itu, nanti bisa berbahaya. Karena bukan dibuatnya lagu ras, lagu bayati. Dibawanya lagu dari kampungnya sana, si Piongot sana, saudara hadirin. Di Bantai Kawan itu lagu onang-onang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti makmum di belakang pun bisa nyahut dia kontak. Oida bobaya. Loh iya. Itu biasa orang Mandailing yang belum jina. Yang belum jina. Kalau sudah dinyak biasanya enggak. Nah inilah dia saudara hadirin. Ya. Nah inilah perlunya saudara hadirin. Bisa hatam ketiga supaya melagu, supaya enak saudara hadirin. Walaupun enggak seperti kori kita. Makanya baca surat Yasin itu enggak boleh salah baca. Yasin, panjangan sinnya dia. Enggak boleh dibentak-bentak. Yasin, Yasin. Atau juga dibaca pakai bahasa Indonesia. Nggak bisa pasi. Karena ada tulisannya Yasin. Kalau bahasa Indonesia ada begitu. Ada yang Yasin. Kita baca 21 kali. Yasin. Yasin. Sebelah rumah kita ada si Yasin namanya. Karena dipanggil-panggil dia punya hayya. Itu orang kok panggil-panggil aku ada apa? Inilah dia. Nanti hatam keempat, belajar ngartikannya. Hatam kelima, belajar ilmu hikmah. Ini dia nanti. Ilmu hikmah itu, kenapa ya alif lurus kok ba kok bengkok titik satu. Kalau belajar saupa, itu dipeleteli. Dikupas satu persatu. Batasa, itu sama Pak, titiknya, cuman beda. Jim, haho, itu sama. Perhatikan, cuman beda titiknya. Berarti ada maksudnya. Bukan tanggung-tanggung. Al-Quran itu semua ada maknanya. Cuman siapa yang mampu merisetnya, dia yang dapat, saudara hadirin. Maka itu Isra dan Mi'raj ini, di samping menambah keimanan, menambah ilmu pengetahuan. Sebaik sudah diisi tersebut, dan juga datanglah yang namanya hewan burak. Kata Nabi, Pak Bu, hewan burak itu lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada tersebut keledai. Nanti kita uji coba, kok bisa cepatnya luar biasa, ada apa? Kan melebihi kecepatan kilat, bayangkan. Bukan tanggung. Melebihi kecepatan kilat, saudara hadirin. Saking luar biasanya tersebut. Tidak bisa kita ukur Pak Bu. Ya.
Kalau kita pikir-pikir nggak bisa kita ukur. Masjidil Haram itu kalau naik onta sebulan lebih kurang, saudara hadirin. Bukan tanggung. Langit kedua, ketiga, ketujuh, bukan main-main. Sampai istilah bahasa kita langsung berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan main-main. Nah, sekarang ilmu pengetahuan ini telah ditemukan. Sekarang tengok suara kita. Kita bertelepon ke Amerika, kan cepat. Halo, udah sampai sana. Ini berarti luar biasa Islam itu, saudara hadirin. Ya. Datanglah yang namanya Burak. Disuruhlah oleh malaikat Jibril. Muhammad, udah naik. Kita mau berangkat tur, jalan-jalan camping. Kata malaikat Jibril. Malaikat Jibril di depan, baginda Rasulullah Muhammad di tengah, dalam sejarah, malaikat Mikail di belakang. Ada dua malaikat Pak Bu yang perlu kita akrabi, kawani kalau bisa. Kalau bisa lagi, tahu nomor WA-nya, saudara hadirin. Oh iya Pak Ustaz, iya. Pertama, malaikat Israel. Kalau tahu nomor WA-nya, supaya gampang perpanjang kontrak. Itu maksudnya. Yang kedua, malaikat Mikail. Supaya lancar aja rezeki itu. Kan dia yang bagi-bagi rezeki. Itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam ajaran Islam, kan yang bagi-bagi rezeki disuruh Allah kan malaikat Mikail. Orang Cina tengok kaya-kaya, saudara hadirin. Dulu kere-kere orang Cina, maka disebut Cina kebun sayur. Di ujung sana. Tapi mampu ia robah, ia amalkan ajaran Islam tuh. Kalau kita lihat, orang Cina itu cuma 2 kali sembahyangnya. Pertama, pagi sembahyang, minta rezeki. Nanti sekali lagi sembahyang, sore syukur nikmatnya. Orang Cina sembahyang cuma 3 biji modalnya 3 biji lidi. Dupa namanya. Bacaannya pun sedikit. Amit caba, amit caba, amit caba, lang boy cai pe, wan siang lang moy tai. Kalau istilah kita, luruskan syaf, rapatkan barisan. Nah iya. Istilah kita, saudara hadirin. Sudah ia berdoa kepada dewanya, baru di WA-nya malaikat tersebut. Kalau kita malaikat Mikail, orang itu Dewi Kuan Yin. Makanya kaya-kaya. Dia berdoa positif thinking, saudara hadirin. Amit caba, amit caba, amit caba, lang boy cai pe, wan siang lang moi tai. Baru di WA-nya, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, Dewi Kuan Yin, cepe etio, cepe etio, cepe etio. Makanya kaya-kaya. Dia paling sedikit minta kepada Dewi Kuan Yin, melalui dewaannya, melalui Dewi Kuan Yin, cepe etio paling sedikit. Berapa itu Pak Ustaz? Bahasa Mandarin cepe etio 100 juta. Makanya kaya-kaya. Kita kadang-kadang kepanjangan doa, kadang-kadang. Kadang ada yang berdoa itu sampai nggak sadar, udah terungkup sebelah tangannya. Amin. Amin. Orang lama kali doa waktu pula kadang-kadang. Doa selamat aja berapa macam, sampai 5. Selamat datang, selamat tinggal, selamat riadi, segala macam selamat. Belum lagi doa tolak bala, tolak angin, segala macam tolak, kecuali tolak miskin. Tak ada, saudara. Ya. Ada yang sampai dari atas, rap. Karena pegal tangan kawan tuh. Panjang kali doanya pula kan. Udah jam 11 malam, dibantainya panjang. Bilang aminnya pun disertai men. Sebelahnya Pak Min. Apa sih kok aku juga aja kau panggilin kan? Nah ini orang Cina tuh, saudara hadir. Kaya-kaya. Karena berdoa pun positif thinking. Nah kita kadang-kadang payah. Ya, kepanjangan doa. Ujung-ujungnya, pego, ala ilaha illallah. Itulah sebabnya dalam Islam tuh Bapak Ibu, berdoa itu, tidak usah pun bahasa Arab, nggak apa-apa, boleh dia. Sebentar lagi kan mau Ramadan, biasa banyak orang ziarah. Kalau kita ziarah Bu, nggak usah bawa air dingin 1 ceret, nggak usah. Di kadang-kadang banyak kali tingkah entah apa-apa dibawai. Tengoknya musim kemarau, dibawanya air dingin 1 ceret. Maksud siram kuburan tuh, supaya dingin maksudnya di bawah.
Tiba musim hujan, dibawanya pula air termos supaya hangat kawan terima. Orang gila sudah ada. Ya. Kalau kita di medan-medan atau di kota-kota Bapak Ibu, kalau kita pergi ziarah-ziarah, lebih bagus tersebut bawa kopi susu. Iya, bawa kopi susu. Bawa tersebut, bawa kue, bawa pisang, itu lebih bagus. Duit 10.000 untuk beli apa tadi, bunga, lebih bagus sedekahkan untuk orang yang di situ, saudara hadir. Memang begitu yang sebenarnya. Jadi kalau kita di kuburan itu pun, kata Nabi, Iqra Yasin ala mautakum. Bacakan kamulah surat Yasin terhadap orang mati. Dapat tidak sampai waktu kita kadang-kadang. Siapa tahu nggak sampai waktu. Udah cukup baca Fatihah 3 kali. Qul huwallahu al-falaq an-nas, tutup selawat. Sama hakikatnya dalam Quran. Jadi berdoa pun kita nggak usah bahasa Arab. Kalau kira-kira kurang hafal. Daripada nanti diulang-ulang nggak siap-siap. Kan biasa orang berdoa pangkalnya Allahumma biasanya. Ekornya birahmatika ya arhamar rahimin. Tengahnya lupa dia kadang-kadang. Allahumma sambil berdoa sambil mikir apanya sambungannya. Malaikat pun nanti kacau mau nulisnya tersebut. Saling tanya-tanya apa yang dibilang. Laku teh, nah nggak ngerti aku katanya. Ya. Lebih bagus berdoa bahasa kita sendiri yang mengerti. Kalau ibu suku Jawa bahasa Jawa, ya Allah, promiarso kakuma putri cangke kunan awang-awang, boleh. Kalau bapak ibu tadi orang mendiling, bahasa mendiling, orang ngerti kok. Ya Allah, nakudangan, kuda bodongan. Boleh. Ya, kalau ibu orang Padang, boleh. Cuman kalau Padang, jangan kuat-kuat bahasanya. Kenapa Pak Ustaz? Menurut kabar-kabari, kalau orang Padang bilang Muhammad aja belum lulus. Muhammad kok. Ini masalahnya. Orang bilang Muhammad aja pun nggak lulus. Nanti kalau dia berdoa, banyak pula kiri kanannya. Tahu lah bahasa Padang, ya Allah, Allah nak gadang ko. Dengar sebelah, dijawab kawan tu, memang tak layak Allah nak ketek ko. Hah? Nah ini problemnya saudara hadirin. Ya, jadi bahasa apa saja pun boleh. Itu ada kawan saya orang Keling. Saya waktu haji Pak Bu, itu di Medina, bolak-balik datang Keling tu nengok awak. Iya, asal jumpa kon hetum, isi doho katanya. Karena dikiranya kawan nyawa. Dalam hati saya, kimbe kawan ni kepikir. Asal jumpa, kon hetum, what's your name? Cuman karena kita bisa juga bahasa Keling, tapi ujung sama pangkal, tengah tidak. Ya. Meranam Ustadz Yazid Mufti Lubis. Ya. Jadi bahasa ini, orang itu pun bahasa Keling dia kok. Bahasa India dia berdoa, Ya Meri Allah, Ya Meri Allah, Ya Meri Allah, hari jendegi ho tera mer. Boleh, saudara hadirin. Orang nggak ada masalah bahasa apa, kan ngerti Allah. Kalau bapak ibu orang Melayu boleh, cuman penyakit orang Melayu ini sibuk asik pantun saja, itu kadang-kadang. Mau makan bepantun, segala macam bepantun. Sampai berdoa pun bepantun. Ya Allah, maye kata Tuhan, terung ketup sambal belacan. La ilaha illallah. Cakap meletup, maye baca kelatan. Malaikat pun bingung, apa yang dibilanginya? Inilah hidup ini, saudara. Ya. Ayo Muhammad, kita mau berangkat. Iyalah, udah mau habis pula. Ya. Lo udah 1 jam. Teh belum jaga datang, cobalah. Ya, gagal paham Pak ya. Kalau Isra Mirani cocoknya kan ya bandrek susu lah aturannya. Ya, tapi gimana lah mau kita buat ya kan? Nggak bisa 2 kali kayaknya kemarin ya. Hancur minahalah. Iya, ku dengar tadi dapat 7 juta, apa enggak hebat iya kan? Iya. 7 juta teh manis pun tak ada, apa enggak? Ya bukan kita nyinggung, sekedar nyenggol. Namanya juga usaha, itu pun kalian coyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Berjalanlah tersebut baginda Rasulullah Muhammad. Dari Masjidil Haram sebelum sampai ke Masjid Aqsa dilihat oleh baginda Rasulullah Muhammad, dikasih tahu malaikat Jibril. Jibril, ada apa? Tengok itu di bawah. Banyak kali pohon-pohon kurma. Turun dulu. Sebentar.
untuk istirahat sejenak saja, sujud syukur. Sebenarnya bukan sholat, karena sholat itu belum ada pada saat itu, saudara hadirin. Turunlah tersebut baginda Rasulullah Muhammad. Siap turun, sujud syukur, naik kembali. Ditanya lah tersebut malaikat Jibril, ya Muhammad, ada apa? Tahu kau tadi di mana kau turun? Mana gue tahu ya Jibril. Yang banyak pohon korma tersebut, itulah namanya kota Yatsrib atau Madinah. Nanti kau, wahai Muhammad, disitulah nanti akan dihijrahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang utusan Allah pula, malaikat itu tahulah dia tersebut untuk hari ke depan. Orang dikasih tahu Allah. Siap berjalan kembali, saudara hadirin. Berjalan kembali tersebut, ada pohon yang sangat besar, rimbun, rindang. Dahannya dan juga tersebut daun-daunnya. Turun dulu, wahai Muhammad, sujud syukur lagi balik. Turunlah dia. Siap turun, naik kembali, dikasih tahu Jibril. Wahai Muhammad, tahu kau tadi di mana turun yang kedua? Enggak tahu lah ya Jibril. Itulah tempat Nabi Musa alaihissalam waktu dikejar Fir'aun. Ya. Fir'aun itu Pak Bu dalam sejarah namanya waktu kecilnya Walat. Makanya mungkin udah gede jadi kualat. Nah. Itulah sebabnya kita tadi pun dibuat nama itu yang baik. Kadang-kadang ada yang namanya kelewat tinggi, akhirnya sakit-sakitan. Tapi kita salahkan orang lain. Dibuat nama anaknya Nur, Cahaya, Surya, Sinar, Mentari, Padri. La ilaha illallah. Awak dulu ya pun gak iso, silau saudara hadirin. Udah Nur, Cahaya, Surya, Sinar, Mentari, Padri. Sakit-sakitan anak tuh. Kalau istilah bahasa tasawuf, tidak terbawa diri yang sebenar dirinya. Kalau istilah orang Melayu tidak terbawa oleh semangatnya. Istilah orang Batak tidak terbawa oleh tondinya. Sakit-sakitan anak tuh. Kita salahkanlah orang lain. Kebetulan 2 hari yang lalu lewat dari depan rumahnya tukang tilam. Orang Padang pula. Dibilanglah kena pelasik. Buruk sangkawa. Padahal bukan. Keberatan nama saudara hadirin. Ya, keberatan nama. Jadi sakit-sakitan anak tuh. Saya pernah Pak Bu, saya marahi orang bikin nama anaknya. Anak pertama baru melahirkan, payah kali operasi nggak ada duit. Ketakutan suaminya tersebut. Akhirnya dengan berbagai macam doa, sholat segala macam, melahirkanlah tersebut juga istrinya. Saking senangnya suaminya, dibuatlah nama anak pertama itu Aldino. Awak pikir entah apa. Rupanya Aldino itu alhamdulillah dia nongol. Itu rupanya artinya. Rupanya itu artinya tersebut. Kau pun parah kali bikin nama saya bilang. Karena nanti kita perkirakan. Nanti udah gede, udah besar anak tuh malu dia. Malu dia tersebut namanya. Nggak cocok. Dokter segala macam. Nggak taunya tersebut nggak cocok namanya. Ya. Itulah tempat Nabi Musa berteduh. Pada saat dikejar Fir'aun. Kata malaikat Jibril. Naik kembali lagi tersebut. Turun lagi baginda Rasulullah Muhammad. Di Bukit Turzina sudah tempat berdialog tersebut. Nabi Musa alaihissalam dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Disitulah perintah Allah itu 10 jilid. Kalau istilah zaman dulu 10 commandment. 10 perintah Tuhan sebelum diturunkan kitab Zabur. Kitab Taurat. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu ada filmnya itu Pak Bu, ya kan? 10 Commandment, 10 perintah Allah. Itu Nabi Musa alaihissalam. Cuman waktu pergi Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah ke Bukit Turzina, itu diwasiatkan, diamanahkan kepada adiknya Nabi Harun. Harun tuh kelemak-kelemek orangnya, lembut maksudnya. Harun, ada apa mas? Nanti kalau aku pergi, awas kaum Bani Israel ini, balik lagi balik. Kan paling bandel-bandel kan orang-orang kafir Quraisy. Ya kaum Yahudi kalau zaman sekarang itu kaum Yahudi itu bandel-bandel, merengkelnya luar biasa. Pergi Nabi Musa tersebut, pembesar-pembesar Bani Israel itu mupakat. Ron, ada apa? Ini gimana kita ini? Nabi Musa udah pergi nggak balik-balik 40 hari pula 40 malam. Nggak ada yang kita sembah lagi. Dikumpulkanlah pembesar-pembesar daripada orang-orang Yahudi itu Bani Israel. Emas dan perak. Siap dikumpulkan tersebut, dibuatlah patung lembu. Ya,
Pulang Nabi Musa, marahnya minta ampun, saudara hadirin. Maka sampai sekarang Bapak Ibu, ada agama tidak mau makan lembu. Ada. Tidak boleh dia sudah makan lembu. Ya. Sampai sekarang ada agama seperti itu, saudara hadirin. Nah, itu kejadiannya, saudara hadirin. Nah, itu. Kemudian berjalan lagi, saudara hadirin. Sampailah tersebut di kota Bethlehem. Dekat Palestina yang sekarang masih sengketa, saudara hadirin. Sebenarnya Pak Bu, orang Yahudi itu tak ada kampungnya yang sebenarnya dalam sejarah. Cuman numpang. Cuman macam benalu dia. Sekarang mau menguasai, saudara hadirin. Bahkan Masjid Aqsa mau dikuasai. Hingga kita mau jalan-jalan pun ke sana kadang-kadang sangat mengerikan, khawatir. Ya. Banyak sudah anak-anak yang yatim piatu, istri-istri, perempuan jadi janda-janda, kasihan saudara hadirin memang ya. Saya waktu hari itu dibawa di Marelan, waktu masih Bapak SB jadi presiden, kan banyak itu Pak di Marelan. Ada yang tsunami Aceh, ada juga memang Palestina, memang cantik-cantik pula anak Palestina itu memang cantik-cantik. Tapi nggak dikasih, kalau kita ambil itu nggak dikasih. Ya anak perempuan kan bagus juga ya kan, diambil satu, maksud anak angkat, kan alhamdulillah nolong juga saudara hadirin. Turunlah tersebut di kota Bethlehem. Tahu kau di mana wahai Muhammad? Enggak tahu. Itulah tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Justru itulah Bapak Ibu dalam Al-Quran surat Maryam itu tidak boleh kita mengucapkan selamat Natal itu menurut akidah karena merusak akidah. Itu dia sebenarnya. Walaupun kayak toleransi antar umat beragama, tapi tidak boleh kalau masalah akidah. Karena rusak akidah tersebut, toleransi memang disuruh dalam Islam. Tapi kalau merusak akidah, tidak boleh. Sudah ada tegas ayatnya. Ya agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tapi kita tetap berdampingan, karena kita juga bersaudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Apapun suku rasnya, itu kan semua kan saudara kita. Kan enak guyup nih. Nah yang susah tuh, kita sama kita berantam. Islam sama Islam yang selalu berantam. Gara-gara apa? Doa kunut. Kalau kunut salah, nggak kunut salah. Padahal yang salah kalau nggak sholat subuh. Yang sebenarnya. Ya. Kita umat Islam sama Islam berantam. Tanah kita diambil orang. Minyak kita diambil orang. Batu bara kita, hasil bumi segala macam diambil orang. Inilah nggak sadar umat Islam. Saudara hadirin. Padahal nggak boleh saling salah menyalahkan, saling kafir mengkafirkan, nggak boleh. Tapi itulah saudara kita paham Wahabi. Semua salah. Ya. Wirid salah, bid'ah, sesat, pinar, ahli neraka. Ya. Nanti pakai kunut, salah. Yang nggak dibuat Nabi semua sesat. Padahal nggak mungkin. Ya banyak yang nggak dibuat Nabi, tapi tidak semua salah. Orang mendailing Pak, makan daun ubi tumbuk seringkali. Mana pernah Nabi makan daun ubi tumbuk? Iya, mana pernah. Sholat sunat wudu dikerjakan Bilal bin Rabah. Nabi mana pernah ngerjakannya? Karena itulah kadang-kadang terlalu dangkal pemahaman Islam itu. Akibatnya semua kita salahkan seolah-olah kita yang benar, saudara hadirin. Nah, ini penyakit kadang-kadang. Nah, oleh sebab itulah Isra Mi'raj ini memang betul menambah wawasan kita Bapak Ibu. Supaya jangan sia-sia itu tersebut, kita peringati tiap tahun, Untuk regenerasi kita tersebut, nanti mati pun kita supaya ada yang mendoakan. Karena zaman ini semakin ke atas, semakin tinggi, semakin parah. Apalagi sekarang Bapak Ibu sudah dilegalkan. Laki-laki sekarang boleh kawin dengan laki-laki. Perempuan kawin dengan perempuan. Apa enggak ngeri Pak? Kalau sempat laki-laki kawin dengan laki-laki, banyaklah perempuan tak laku-laku. Hah? Apa enggak gawat ya kan? Timbul seperti zaman tersebut Nabi Lut alaihissalam, kaum Sodom. Sekali-sekali tegur Tuhan awak, dibalikkan kampung itu, dibalikkan tanah itu. Bumi ini senyum dia. Tengok yang namanya gunung-gunung Merapi, saudara hadir. Bolak-balik ngidam, bolak-balik muntah-muntah. Kan muntah-muntah ngidam dia, saudara hadir. Nggak siap-siap ngidamnya, saudara hadir.
Nah ini supaya kita sadari Bapak Ibu, Saudara Adri. Ya. Sampailah tersebut di Masjid Aqsa Palestina. Ya. Sampai di Masjid Aqsa Palestina. Nah inilah yang disebut dengan mau mi'raj. Mi'raj itu artinya naik ke atas. Kalau bahasa sekarang, alat untuk naik ke atas. Bahasa gampangnya Bapak Ibu, lift, Saudara hadirin. Ya, kalau istilah sekarang, makanya orang naik lift pun kadang-kadang ada juga yang ketakut-takutan. Mau naik dia, aduh. Nah, jadi supaya jangan takut, Bapak Ibu sering-sering aja ke mall. Walaupun tinggal awak di Mencirim, tapi sering-sering ke mall, nggak ada masalah. Untuk apa? Shopping, Saudara hadirin. Jalan-jalan, rekreasi. Ya. Siapa tahu ada sedikit rezeki, dah ke mall. Udah, bukan beli-beli awak nggak apa-apa. Penampilan aja. Ya. Maksud supaya rileks badan tuh. Ya. Ke tempat-tempat bersejarah tertentu, supaya hilang pikiran-pikiran sudahin yang kurang sehat tuh. Kalau di rumah aja kadang-kadang suntuk juga, kadang-kadang di rumah aja. Mutar aja kerja di rumah, Saudara hadir. Makanya cepat tua. Apalagi bangsa ibu bolak-balik beranak. Tepat kali tuanya. Tiap tahun beranak. Beranaknya mau puasa pula itu. Apa enggak gawat? Seminggu lagi mau puasa, beranak. Dah wajib ganti loh. Sama bayar fidyah sebelum datang puasa besoknya lagi. Tahun depan maksudnya. Nanti tahun depan belum diganti, beranak meneh. Ya gimana dibuat Pak Ustadz, orang bukan salah hawa. Salah ibu lah. Makanya bapak pun tahu diuntung, settingannya bagus. Beranak, tapi maunya habis raya. Gitu dia. Supaya nggak payah gantinya. Ada juga yang jawab sama saya. Ya gimana mau dibuat Pak Ustadz? Awak pakai obat KB segala macam nggak serasi. Memang iya pula. Memang ada juga kadang-kadang bu, perempuan nih. Memang subur peranakannya. Ada yang saking suburnya, tak ada suaminya pun beranak juga dia. Iya. Memang begitu, Saudara hadirin ya. Kayak-kayaknya udah tengah 11 kita, Saudara hadirin. Tidak mungkin bisa kita panjangkan sampai habis ini ya kan. Ya kapan-kapan lah kita sambung lagi, Saudara. Karena Bapak Ibu kan jauh-jauh rumahnya. Apalagi saya jauh kali pun. Ya. Jadi mudah-mudahan, Saudara hadirin, walaupun belum mi'raj kita, Saudara hadirin. Supaya nanti tahu, sholat itu sebenarnya yang mi'raj itu seperti apa, Saudara hadirin. Karena hakikatnya, sholat itu Pak Bu, makhluk Allah. Makhluk Allah. Ada 3 makhluk Allah, serupa tapi tak sama. Sama tapi tak serupa. Tanah, air, angin. Ya. Tanah, air, angin, api. Ini makhluk Tuhan. Berbentuk tempat namanya bumi. Dibuatlah untuk mengisinya. Untuk mengelolanya. Cuman dirubah Allah dalam diri manusia. Kalau kita tasawufnya. Tanah dirubah Allah dalam tubuh kita. Jadi daging. Itulah sebabnya kalau kebanyakan daging terjadi GP. Gede pinggang, gede perut, gede pipi. Pokoknya segala-galanya gede. Saudara hadirin. Ada yang kurang daging, tinggal tulang sama kulit. Pantang gerak, bunyi, rak, ruk, rak. Ya. Air dirubah Allah dari tulang-tulang belulang dalam diri kita. Kata Al-Quran tuh. Itulah sebabnya minum tuh tidak boleh kurang. Tujuannya apa? Supaya jangan gampang pengapuran. Jangan gampang rematik segala macam. Saudara hadir. Cuman sudah dibilang tadi bolak-balik. Tak datang juga. Ya udahlah kita tutuplah. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.